Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Nur Aziz dalam channel Keterampilan Akuntansi. Channel yang membahas materi dan juga soal-soal akuntansi. Baiklah, kita lanjutkan pekerjaan kita yaitu membahas soal PT Bahagia menggunakan Accurate Online. Kita sudah menginput saldo awalnya, yaitu meliputi pembuatan saldo awal, nominal, kemudian import persediaan, kemudian pemasok, pelanggan, dan juga aset tetap. Tapi mohon maaf untuk video saya yang sebelumnya itu ada koreksi ya. Jadi sebelum kita langkah awal dan yang paling awal itu adalah sebelum kita mengimpor akun, kita terlebih dahulu harus mengkoreksi atau menyesuaikan akun-akun perkiraan yang sudah dipersiapkan oleh Accurate Online. Akun-akun tersebut meliputi satu adalah piutang dagang, yang kedua adalah VAT in, yang ketiga adalah VAT out, kemudian yang keempat adalah persediaan, yang ketiga persediaan, saya ulang lagi, yang pertama adalah piutang, kemudian VAT in, kemudian persediaan, kemudian VAT out, kemudian penjualan, kemudian potongan penjualan atau diskon penjualan, yang berikutnya adalah retur penjualan, kemudian beban pokok penjualan, dan yang terakhir adalah retur pembelian. Akun-akun tersebut itu nomor akunnya dan nama akunnya kita rubah, kita sesuaikan dengan nomor akun dan juga nama akun yang kita punya. Enaknya kalau kita sudah menyesuaikan akun-akun tersebut, nanti ketika kita mengimport akun, tidak ada lagi data-data atau akun-akun yang double atau akun-akun yang ganda. Dan enaknya lagi, nanti kita tidak perlu lagi untuk melink akun, baik di mata uang, di rupiah, di mata uang, di pajak, dan juga di perkiraan. Mungkin itu saja koreksinya untuk yang video yang pertama. Kita lanjut saja ke video yang kedua, yaitu kita menginput transaksi PT Bahagia. Semoga saja waktunya nutut. Waktunya kalau nggak nutut asar nanti, soalnya nanti ada sholat asar ya. Soalnya nanti mungkin kita bagi ke 10 transaksi dulu. Baiklah, langsung saja kita mengerjakan soal transaksinya. Nah, ini kemarin sudah kita kerjakan. Ini daftar aset tetapnya. Baiklah, bukti transaksi yang pertama, tanggal 2 Desember. Dilakukan pembayaran gaji karyawan dan tunjangan bulan November 2024. Diasumsikan perhitungan PPh telah sesuai dengan ketentuan terbaru pada PP 58 tahun 2023. Nah, ini soalnya bagus ya. Jadi di soal ini perusahaan tidak hanya membayarkan gaji saja. Jurnalnya nanti tidak hanya sebatas beban gaji pada kas, melainkan perusahaan juga membayarkan BPJS dan juga memotong PPh pasal 21 atas gaji pegawai. Nah, ini saya juga sudah membuat jurnal umumnya untuk mempermudah kita menginput atau menginput transaksi ke dalam Accurate Online. Tanggal 2 itu jurnalnya adalah Wage and Salaries Expense, kemudian BPJS expense di sebelah debit, dan kreditnya adalah cash in bank, income tax payable, dan juga BPJS payable. Langsung saja kita inputkan ke dalam Accurate Online. Nah, ini kita buka dulu perusahaannya. Sampai lupa belum dibuka perusahaannya. Accurate Online. Nah, ini. Semakin cepat internetmu, maka semakin cepat pula kamu mengerjakan Accurate Online.
Yang tanggal bukti transaksi 1 itu kita memasukkan ke dalam menu cash, kas, dan bank di menu pembayaran. Simpelnya enak. Enak kalau pakai e-Kuret online. Jadi bahasanya bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Nah, ini untuk menginput transaksi yang pertama itu bukti kas keluar. Berarti pembayarannya menggunakan kas cash in bank. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 2 Desember 2024. 2/12/2024. Nah, tinggal kita pilih saja. Kemudian nomor buktinya adalah eh, nomor buktinya 01-BKK garis miring BKK 01 01 garis miring BKK. Sudah. Ini akun perkiraannya tinggal kita sesuaikan saja dari jurnal umum yang sudah kita buat. Yang pertama adalah Wage and Salaries Expense. Kita tuliskan Wage and Salaries Expense sebesar berapa di sini? 35.250.000 35.250.000. Nah, jadi kalau kita sudah tahu jurnalnya enak menginput ke e-Kuret online. Kemudian yang kedua adalah BPJS Expense. BPJS Expense senilai 325.600. 3 di sini ya. 325.600. 325.600. Lanjut. Kemudian kreditnya adalah kasnya nggak usah diinput ya, karena kasnya itu otomatis nanti. Yaitu yang kita inputkan adalah income tax payable, yaitu 2.400. Income tax payable 2.400. Nilainya adalah 1025. 1025.000. Enak kan ya mengerjakan pakai e-Kuret online. Kemudian yang terakhir adalah BPJS payable 2654. BPJS payable 2654. 2654.000. Nah, semua akun sudah kita masukkan. Yang terakhir adalah kita cek nilai di bawah ini harus sesuai dan sama dengan nilai dari kas. Yaitu, oh maaf ini negatif ya, karena di sebelah kredit. Jadi kita buat negatif. Lanjut. Ini juga negatif karena sebelah kredit. Sehingga jumlahnya adalah 31.896.600. Jadi jangan lupakan kalau di bukti kas keluar yang debit itu bernilai positif, yang kredit bernilai negatif. Nah, itu 31.896.600. 31.896.600. Kalau sudah kita mengisi rincian jurnalnya, maka kita isi kolom yang ini, yang tanda seru. Nah, kita tuliskan penerimanya. Penerimanya adalah bagian gaji dan upah karyawan. Bagian gaji dan upah karyawan. Catatannya adalah pembayaran. Ini catatannya. Keterangan pembayaran gaji karyawan tetap dan tunjangan untuk bulan November. Pembayaran gaji dan upah karyawan bulan November. Kalau sudah, maka tinggal kita simpan saja. Bedanya gini ya, kalau e-Kuret itu untuk melihat jurnalnya harus kita simpan terlebih dahulu. Berbeda dengan Mayop. Kalau Mayop itu meskipun belum kita simpan, kita bisa langsung melihat jurnalnya dengan cara
menekan CTRL dan apa ya, atau apa itu di kalau di Mayop. Baiklah, kita simpan saja. Kemudian kalau sudah, kita lihat transaksinya yang tadi kita buat. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita lihat jurnalnya di rincian jurnal. Sama. 35.250, 325.600. Sama ya jurnalnya ya. Jurnalnya sama. Kalau sudah sama, berarti kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya. Bukti transaksi nomor 2. Nah, ini. Dilakukan pembelian ATK kantor secara tunai dengan nomor bukti transaksi V12-1. Nah, kalau buktinya adalah V itu berarti menggunakan kas kecil. Kalau BKK atau BKM menggunakan cash in bank. Dokumen pendukung terlampir di bawah ini. Dan ini pembayarannya menggunakan OVO Cash. Nah, jadi nanti jurnalnya adalah perlengkapan pada OVO Cash sebesar 745.800. Sesuai dengan jurnal umum yang sudah kita buat, yaitu Office Supplies pada OVO Cash sebesar 745.800. Nah, ini jurnalnya. Langsung saja kita kerjakan di Accurate Online-nya. Menunya sama, ada di menu kas dan bank bagian pembayaran. Tinggal kita rubah saja ini kas atau banknya, kita rubah menjadi OVO Cash, jangan keliru petty cash. Tanggalnya tanggal berapa ini, tanggal 3 Desember 2024, 03/12/2024. Nah, buktinya adalah V12-1. Besar saja. V12-1. Di sini akunnya kita cari adalah supplies. Office supplies. Nah, sebesar apa ini? 745.800. 745.800. Kita ini kita tangan pembelian perlengkapan kantor. Lanjut. Sudah. Kalau sudah, ini juga kita isi. Penerimanya siapa ini? Penerima sama catatannya. Penerimanya adalah Royal ATK. Royal ATK. Catatannya adalah pembelian perlengkapan kantor. Nah, kalau sudah, tinggal kita simpan saja. Kita simpan, kemudian baru kita lihat jurnalnya sudah benar atau belum. Nah, ini di lain-lain, kemudian pilih rincian jurnal. Office Supplies pada OVO Cash sudah sama dengan jurnal umum yang sudah kita buat. Kalau sudah, next kita lanjut ke transaksi berikutnya. Cepat kan ya? Jadi enak menggunakan aplikasi komputer. Saya biasanya itu mengerjakan laporan keuangan itu menggunakan aplikasi komputer. Baik itu Accurate Online, Mayop, Zahir, ataupun menggunakan Excel. Tapi seringnya saya menggunakan Accurate Online dan juga Excel. Baiklah, kita lanjut saja ke bukti transaksi yang ketiga. Nah, ini bukti transaksi tanggal 5 Desember 2024. Terlampir faktur pajak dengan nomor bukti transaksi 01 BKM. Terminnya adalah COD, pembayaran melalui rekening BRI. Kalau bukti transaksinya adalah BKM, berarti itu adalah penjualan secara tunai. Kalau faktur berarti penjualan secara kredit. Baiklah, langsung saja kita kerjakan. Ke Accurate, berarti di menu penjualan
Menu penjualan, kemudian kita pilih faktur penjualan. Faktur penjualan, pelanggannya adalah CV, UD, Cahaya Alam. Nomor buktinya adalah berapa tadi ya? 01 BKM. 01 garis miring BKM. Tanggalnya tanggal berapa ini? Tanggal 5 Desember 2024. Ini tanggalnya. 5 Desember 2024. 05/12/2024. Saja. Kalau sudah, kita masukkan barang-barang yang dijual. Yang pertama adalah Renwe A1, ini keliru ya, bukan 2 unit, tapi 1 unit. 1 unit sebesar 20.200.000. Kita masukkan saja. Dan juga Renwe A2 sebesar 16.650. Kita klikkan saja A1. Kita pilih produknya. Kita masukkan harga, sudah benar ini ya. 20, berapa lupa tadi saya. 20.200, 20.200. Kita tap saja. Ini sudah dikenai pajak. Kalau sudah, kita lanjut saja. Lanjut, barang yang pertama sudah masuk. Yang berikutnya barang yang kedua, Renwe A2 sebesar 16.650. Mahal ya. 16.650, tapi memang begitu. Kalau sudah, kita lanjut. Sudah, kita cek apakah sama atau tidak dengan soalnya. Sama ya. Di sini hanya ada penjualan barang dagang dan juga ada PPE-nya. Tidak ada freight collected atau freight paid-nya. Tidak ada jasa angkut penjualannya. Jadi kita next saja. Tetapi sebelum kita simpan, kita isi dulu ini yang tanda seru. Di sini pembayarannya adalah syarat pembayarannya adalah COD, maka kita pilih yang COD. Keterangannya adalah penjualan tunai. Penjualan tunai barang dagang kepada siapa? Kepada UD Cahaya Alam. UD Cahaya Alam. Ini yang harus dikoreksi lagi adalah mengenai tanggal faktur pajak. Sudah sesuai dengan tanggal transaksinya. Tetapi tanggal pengirimannya itu tidak sama, makanya harus kita rubah. Resikonya kalau tidak kita rubah, kita sudah melakukan penjualan, tetapi barang kita belum berkurang karena barang tersebut belum kita kirim. Nanti ada perbedaan di persediaannya. Langsung saja 05/12/2024. Ini kalau kolom yang ini itu digunakan untuk mencatat jasa angkut penjualan. Kalau tidak ada, berarti kita next saja. Sudah benar ya? Coba kita cek lagi. Cek and recheck. Sudah. Kalau sudah, ini. Karena ini adalah transaksi secara tunai, maka harus kita proses. Kalau secara kredit, langsung kita simpan. Kalau itu transaksi secara kredit. Tapi kalau ini secara tunai, maka harus kita proses ke pembayaran. Dibayarnya, ini kita lihat. Tunggu dulu, ini pembayarannya. Nomor buktinya adalah 01 CBKM. Tanggalnya kita sesuaikan dengan tanggal transaksi tadi. Tanggal berapa? Tanggal 5/12/2024. Banknya adalah senilai cash in bank ya. Pembayaran menggunakan cash in bank. Nilai pembayarannya adalah 40.903. 40.903.500 dibayar tunai. Kalau sudah, kita tanda seru. Metode pembayarannya apa ini? Kita lihat dulu. Metode pembayarannya adalah
melalui rekening BRI, berarti transfer bank. Nah, penjualan secara tunai. Kalau sudah, kita simpan. Udah, penerimaan penjualan. Coba kita lihat jurnalnya masing-masing. Yang pertama adalah faktur penjualan. Nah, kita lihat yang ini. Keterangannya statusnya sudah lunas karena penjualan secara tunai. Jurnalnya kita lihat dulu, ada stempel lunas. Stempel lunas. Nah, ini ya sudah sama ya. Sudah sama, tapi di sini keterangannya masih account receivable. Account receivable-nya dibayar di penerimaan penjualan, yaitu cash in bank pada account receivable. Coba kita lihat. Jadi nanti account receivable-nya berjumlah 0 atau sudah dilunasi. Next, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Ntar. Transaksi bukti transaksi nomor 4 tanggal 7 Desember 2024. Ini kalau tadi kita menjual ke sektor swasta yang bukti transaksi 3-nya, kalau bukti transaksi 4 kita menjual kepada bendaharawan Pemkot Kota Malang. Nah, gini. Kalau menjual ke swasta, kita wajib untuk memungut PBN. Sedangkan kalau kita menjual kepada instansi pemerintah, itu ada istilah WAPU atau PBN wajib pungut. Jadi, kita tidak memperhitungkan PBN-nya karena langsung dipotong oleh bendaharawan Pemkot Kota Malang. Langsung saja kita kerjakan. A1, A2, A3. Sama ya. Ini adalah transaksi penjualan, maka mencatatnya itu di menu penjualan. Kalau ini kas dan bank untuk penerimaan dan pembayaran selain barang dagang. Kalau penjualan barang dagang. Kalau pembelian barang dagang. Coba kita langsung kerjakan faktur penjualan, kemudian faktur penjualan. Pelanggannya adalah Bendahara Pemkot Kota Malang. Nah, ini tanggalnya tanggal berapa ini? Tanggal 7 Desember 2024, 07 12 2024. Nah, ini nomor fakturnya adalah apa ini ya? Ini. Fakturnya adalah 01 FJ. Nah, kalau tadi 01 BKM adalah transaksi secara tunai, kalau 01 FJ maka transaksinya secara kredit. Secara kredit. Berarti 01 FJ. Kalau sudah, kita masukkan barang yang dijual. Pertama adalah A1. A1 harganya adalah berapa ini harganya? Harganya adalah 20 2 ya yang dijual ya. 20.250. Yang dijual 2, bukan 1. 2 20 250. Karena PPN-nya PPN WAPU, maka ini jangan kita centang. Artinya kita tidak memungut PPN. Jelas ya? Kalau kita memungut PPN, pajaknya ini kita centang. Tapi kalau kita menjual ke instansi pemerintah yang PPN-nya adalah PPN WAPU, maka ini jangan kita centang. Artinya kita tidak memungut PPN, tidak mendapatkan PPN, tapi langsung dipungut, gitu maksudnya. Jelas ya? Coba kita lanjut 45.100. PPN-nya 0, artinya tidak memungut PPN. Langsung kita bayarkan nanti. Coba PPN yang kedua adalah A2 16.750. A2
barang yang dijual berapa? Yang dijual juga 2, 16.750. 2, 16.750. Nah, karena PPN mampu, maka ini jangan kita centang. 33.500. Yang ketiga adalah A3 senilai 13.200, 13.201, 13.200. PPN-nya PPN mampu. Kita lanjut. Coba kita cek 87.200 sudah sama atau belum? Sama ya, 87.200. Nah, kalau sudah, ini jangan lupa kita isi ke menu berikutnya yang tanda seru itu, tanda titik di atas. Termnya apa ini termnya? Syarat pembayarannya adalah nggak ada ya, berarti sudah sesuai. Net per 30. Keterangannya adalah penjualan barang secara kredit. Penjualan barang secara kredit. Tanggal pengirimannya jangan lupa dirubah, yaitu 07/12/2024. Kalau sudah, ini nggak ada yang diisi, ini juga nggak ada yang diisi. Kalau sudah berarti kita simpan saja. Kita simpan saja. Untuk mengeceknya, kita buka transaksi yang tadi untuk melihat jurnalnya. Di lain-lain, kemudian rincian jurnal. Nah, di sini tidak ada VAT out-nya. Sudah sama dengan, maaf, transaksi 4 ya. Nah, ini tidak ada VAT out-nya. Sudah sama. Kalau sudah sama, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Ini sudah kita simpan, kita silang saja. Sudah, next. Bukti transaksi 5, tanggal 9 Desember. Bukti terlampir bukti transfer dengan nomor bukti transaksi 02 BKM. Nah, ini penerimanya adalah PT Bahagia dan yang bayar adalah UD Cahaya Alam. Berarti kita menerima pelunasan piutang. Nah, berarti masuk ke buku kas masuk ya. Di 39516. Nah, coba kita kerjakan di accurate online-nya. Karena ini adalah penerimaan piutang, maka dicatatnya bukan di kas dan bank, bukan, melainkan di penjualan, di menu penerimaan penjualan. Terima darinya adalah UD Cahaya Alam. Nomor buktinya adalah 02/BKM. Tanggalnya tanggal berapa ini? Tanggalnya tanggal 9 Desember 09/12/2024. Kemudian cash in bank sudah benar. Nilai pembayarannya adalah ini aja, kita ambil apa yang akan dibayar, 39.506 ya. Kita lanjut. Kemudian baru di sini masih negatif, biar 0 nilai pembayarannya harus kita isi, yaitu 39.516.000. Jadi 0, artinya apa? Yang kita terima sesuai dengan piutang yang dibayar. Kemudian
lainnya juga metodenya apa metodenya ini? BNI berarti transfer bank. Keterangannya adalah pelunasan piutang UD Cahaya Alam saya itu aja, perusahaan piutang UD Cahaya Alam. Kalau sudah pada tanggal 9 ya, tanggal 9, kalau sudah kita simpan, cek kita simpan. Nah sudah, kalau sudah kita simpan, kita cek transaksi yang tadi itu jurnalnya sudah benar atau belum, sudah BKM. Di lain-lain, kemudian rincian jurnal. Nah, udah sama ya. Cash in bank di sebelah debit dan accounts receivable sebelah kredit sebesar 39516000. Lanjut ke transaksi berikutnya, masih transaksi 5. Berikutnya transaksi bukti transaksi nomor 6. Nah, ini enaknya ya kalau soal yang dibuat oleh Cipta Sarana Candika itu soalnya itu kayak real nyata. Jadi benar-benar transaksi yang memang terjadi. Itu. Nah, ini tanggal 10 Desember 2024 terlampir cetakan kode billing dengan nomor bukti transaksi 02 BKK dengan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri. Nah, ini jadi kita membayar. Ini membayar PPh pasal 21 ya, yang kita potong dari pembayaran gaji bulan November. Tadi bukti transaksi 1. Berarti langsung saja ke kas dan bank. Karena pengeluaran di kas dan bank bagian pembayaran. Ini bayar menggunakan ya. Nah, BKK ya berarti menggunakan cash in bank. Cash in bank, kas dan banknya menggunakan cash in bank. Nomornya adalah nomor berapa ini? Nomor fakturnya adalah 02 garis miring BKK. 02 garis miring BKK. Tanggalnya tanggal 10 Desember 2024, 10/12/2024. Nah, di sini bayar apa ini? Di sini adalah membayar PPh pasal 21, berarti income tax. Coba kita lihat di jurnalnya. Ini ya, membayar income tax payable atas pemotongan PPh pasal 21 dari gaji pegawai. Jadi langsung saja jurnalnya kita cari income tax payable 2.400 senilai 1025. Lanjut, jangan langsung disimpan tapi isi data info lainnya menggunakan apa ini? Nomor ceknya ditransfer ya, transfer Bank Mandiri. Berarti penerimanya adalah ini ya, Bank Mandiri. Berarti penerimanya adalah kas negara. Itu aja wis. Penerimanya adalah kas negara. Karena di sini adalah pembayaran pemotongan BPh pasal 21 atas gaji pegawai. Kalau saya keliru tolong nanti dikoreksi ya. Tapi yang terpenting adalah kita mengerjakan siklus akuntansi menggunakan e-kurit online.
kita simpan. Pak, lagi. Sudah kita simpan. Nah, selesai kita simpan, kita cek jurnalnya sudah benar atau belum. Nah, ini di lain-lain, kemudian rincian nah sudah income tax payable pada cash in bank sebesar Rp1.025.000. Next, transaksi berikutnya. Bukti transaksi tanggal 10 Desember. Nah, sekarang yang tanggal 12 Desember. Nah, ini tanggal 12 Desember adalah bukti kas keluar. Nah, berarti cash in bank ya. Coba kita lihat keterangannya. Pembayaran iuran BPJS bulan November 2024. Kemudian pembayaran listrik, pembayaran air, dan pembayaran telepon. Coba kita lihat juga jurnalnya. Nah, ini jurnalnya adalah BPJS payable, kemudian electricity, water, telepon, dan internet pada cash in bank. Langsung saja kita masukkan jurnalnya ini ke dalam Accurate Online. Pertama adalah berarti di menu kas dan bank, kemudian pembayaran. Ini kita pilih kas dan bank. Tanggalnya 12 Desember 2024. 12/12/2024. Nomor buktinya adalah 03BKK 03/BKK. Di sini adalah BPJS apa ini? BPJS payable. Berarti kita tuliskan BPJS payable senilai 2654 000. Lanjut. Kemudian electricity, water, telepon, dan internet expense sebesar berapa ini? Wah, dijumlahkan ya. Lihat jurnalnya langsung saja. Sebesar 2410, 2.410. 2.410. Sudah. Lanjut. Kalau sudah kita masukkan akun pergerakannya, kita lihat di info lainnya. Nah, ini kita lihat. Bank BRI ya, berarti transfer bank. Objeknya ada atau enggak? Ada. Kemudian penerimanya adalah BPJS. Kemudian PDAM, DAM, Telkom, dan PLN. Ini pembayaran BPJS, kemudian air, telepon, listrik, dan internet. Nah, kalau sudah, kita simpan. Sudah disimpan, kita lihat jurnalnya untuk mengecek sudah benar atau belum di rincian jurnal. Ntar saya lihat dulu ya. Oh, masih merecord. Rincian jurnal. Udah sama. BPJS payable 2654 juta rupiah, kemudian electricity, water, telepon, dan internet expense 2410, dan cash in bank 5064. Kalau sudah, kita lanjut ke transaksi berikutnya.
soal. Nah, ini transaksi, bukti transaksi nomor 8. Apa ini? Wah, ini dia. Cuci mobil, touchless premium detailing. Nah, jadi ini kita hmm, pengeluaran dengan nomor bukti transaksi 04 BKK kepada Adi Girix NPWP sekian dikenakan pajak 2% atas jasa asumsi pajak ditanggung PT Bahagia. Jadi kita yang menanggung. Nah, kita yang menanggung, nanti juga kita yang akan membayarkan pajaknya. Nah, jurnalnya, coba kita lihat jurnalnya. Nah, ini masuk repair nih ya, repair and maintaining. Berarti langsung saja kita kerjakan di sama di menu kas dan bank, kemudian pembayaran. Ininya BKK ya, berarti kas in bank 04-BKK. Tanggalnya tanggal 14 Desember 2024. 14 Desember. Nah, akun-akunnya lihat saja. Akunnya adalah repair and maintenance expense. Repair sebesar 3.500.000. Kemudian apalagi? Kemudian income tax expense. Nah, income tax expense. Jadi nanti pajaknya itu tidak bisa kita kreditkan, tidak bisa kita gunakan sebagai pengurang pajak. Senilai, oh ini ya, senilai 17.000. 17.000 itu berasal dari 2% kali itu. Hmm, 17.000. Kita lanjut. Kemudian jurnalnya cash in bank atau cash in banknya udah otomatis ya. Jadi kita masukkan income tax payable 2.400. Income tax payable. Income tax payable. Karena sebelah kredit, maka nilainya adalah negatif 17. Jadi jumlah kasnya adalah sama 3.500.000. Kita isi info lainnya. Kalau ini sudah kita kerjakan dan dirasa benar, maka kita lanjut mengerjakan info lainnya. Tidak ada cek. Kemudian penerimanya adalah siapa ini? Penerimanya adalah Adi Girich Garage. Adi Garage. Keterangannya adalah perawatan kendaraan itu saja. Perawatan kendaraan. Kalau sudah, kita simpan. Dan jangan lupa cek dulu jurnalnya sudah benar atau belum. Rincian jurnal sudah benar ya, sudah benar dan sudah sesuai dengan jurnal umum yang sudah kita buat. Sesuai. Kalau sudah sesuai, lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi
bukti transaksi nomor 9. Nah, ini pembayaran PPh massa. Wah, berarti ini VAT out VAT in ini. Terus apa lagi nih? PPN dalam negeri. Ada PPh pasal 25. Itu kalau kita jurnal umum seperti ini. Kalau kita buat jurnal umum. Ada prepaid income tax, kemudian VAT out, kemudian VAT in di sebelah kredit dan juga cash in bank pembayarannya. Jadi langsung saja kita masukkan jurnalnya. Yang pertama adalah prepaid income tax. Prepaid income tax di menu cash in bank pembayaran. Prepaid income tax. Income tax. Oh, harus diisi ya. Lupa langsung diisi. Cash in bank. Buktinya adalah 05 BKK. 05 BKK. Tanggalnya tanggal 16 Desember 2024. Jangan kira 2025, tapi 2024. Akunnya langsung saja kita masukkan. Prepaid income tax senilai apa ini? Senilai 1.150.000. 1.150.000. Kemudian yang kedua adalah VAT out. VAT out senilai 23755. 23755. Kemudian yang ketiga adalah VAT in dulu ya. VAT in. VAT senilai VAT senilai 19.150. 19.150.000. Dan jangan lupa dibuat negatif karena sebelah kredit berdampingan dengan kas. Kasnya sejumlah 5755. Sudah sama. Untuk bukti transaksi nomor berapa ini? Transaksi nomor 9. Kalau akun-akunnya sudah kita masukkan, maka kita masukkan info lainnya. Bagaimana adalah kas negara. Catatannya kita masukkan PPh pasal 25 dan PPN bulan November. Kalau sudah, tinggal kita simpan saja. Untuk mengecek, kita lihat dulu jurnalnya sudah benar atau belum. Sudah benar rincian jurnal. Sudah benar ya. Sudah benar. Prepaid income tax di sebelah debit, VAT out sebelah debit, dan kreditnya adalah VAT in dan cash in bank. Sudah. Tetap semangat belajar. Insya Allah, yang penting kita mau berusaha, insya Allah akan ada jalan. Kemudian lanjut saja ke ini bukti transaksi nomor 10. Terlampir adalah bukti atau nota pengeluaran secara tunai untuk perjalanan dinas direktur ke Surabaya dengan nomor bukti transaksi V12-2. Berarti menggunakan kas ke JIN. Coba kita lihat jurnalnya yang sudah kita buat. Jurnalnya ini
Order general dan administratif expense pada petty cash. Berarti langsung saja kita kerjakan di accurate only-nya. Di menu apa ya? Di menu kas dan bank atau menu penjualan atau menu pembelian? Ya, benar. Di menu kas dan bank kemudian pembayaran. Ininya kita rubah menjadi petty cash. Petty cash P 12 strip 2. Tanggalnya tanggal 18 Desember. Di sini adalah order ya. Order general. Order general senilai berapa? Senilai 986.850. 986.850. Nah, kita lanjut saja. Kalau sudah kita masukkan nama akunnya, kita isikan info lainnya. Penerima dan catatan. Penerimanya adalah ini ya, Seafood, Indomaret dan Pertamina. Seafood, Indomaret dan Pertamina. Catatannya adalah perjalanan dinas direktur ke Surabaya. Perjalanan dinas direktur ke Surabaya. Sudah. Kalau sudah, kita isikan 986.850, 986.850, maka kita simpan saja. Selesai kita simpan, kita cek jurnalnya sudah benar atau belum. Lain-lain dan rincian jurnal. Maaf, mungkin agak cepat ya videonya ya. Kalau kalian pengen belajar, ulang-ulangin saja videonya. Dan yang mau meminta soalnya boleh, nanti insya Allah akan kami kirim. Yang penting tetap semangat belajar. Sudah benar. Kalau sudah benar, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi nomor 11. Nah, ini. Bukti transaksi 11 tanggal 20 Desember 2024. Bendaharawan Pemkot Malang. Nah, ini ya. Jadi pembayaran itu ya, pembayaran penjualan kredit yang dulu pernah kita lakukan di tanggal berapa itu. Dan dipotong PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Jadi gini ya, ketika kita menjual barang kepada instansi pemerintah itu, nanti itu kita akan dipotong PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Dan pemotongannya itu bukan ketika kita melakukan penjualan secara kredit, tapi pada waktu kita menerima uang dari penjualan tersebut, atau intinya dibayar transaksinya. Itu baru kita akan dipotong PPh pasal 22. Nah, jurnalnya kita lihat saja. Nah, ini yang tanggal 20 Desember. Nah, di menu kas dan bank bagian apa? Bagian mana? Bagian pembayaran atau penerimaan. Ya, benar. Bagian penerimaan karena kita menerima uang. Bukan. Bukan di kas dan bank ya. Maaf, saya keliru. Bukan di kas dan bank.
melainkan di penjualan di bagian penerimaan penjualan. Saya ulang lagi, untuk penerimaan piutang itu bukan di menu kas dan bank, melainkan di menu penjualan, kemudian pilih penerimaan penjualan. Nah, ini tampilan awalnya. Terima darinya kita pilih Bendahara Pemkot Malang. Nomor buktinya kita lihat di soal transaksi. Apa ini nomor buktinya ini? 03 BKM. Nah, ini nomor buktinya. 03 BKM. 03 BKM. Nah, tanggalnya tanggal 20 Desember 2012 2024. Ini adalah kas di bank ya, karena coba kita lihat BRI-mu berarti kas dan bank. Kas dan bank, jumlah piutangnya itu kita ambil. Nah, ini ada keterangan ambil senilai 87.200. Lanjut. Coba kita lihat, benar nggak 87.200? Oh, ada potongan pajaknya ya. Ada potongan ini, apa itu? PPh pasal 22-nya. Senilai 1,5%. Nah, ini 87.200. Nilai pembayarannya itu bukan 87.200, melainkan ini. Melainkan 85.892. 85.892. 85.8 85.892 000. 85.892 000. Kemudian ini adalah transfer bank. Penerima penjualan. Bentar. Pajaknya ya. Ini aja. Ini ya. Ini kita anggap sama, nilai pembayarannya kita buat sama, yaitu 87.200. 87.200. Nah, nanti kalau ada koreksi, silakan koreksi di kolom komentar. 87.200. Kita buat sama ya. Kita buat sama. Keterangannya adalah transfer bank, keterangannya adalah pelunasan piutang Bendahara Pemkot Malang. Gini, tanggalnya tanggal 20, 87.200. Bener ya? 87.200. 87.200. Ini ya. Kalau sudah, kita simpan saja. Kita simpan. Nah, itu untuk penerimaan penjualannya. Tetapi karena dipotong PPh pasal 22, maka kita mengakui pemotongannya di kas dan bank bagian pembayaran. Nah, di sini adalah
cash in bank. Nah, nomor buktinya adalah 03 BKM. 03 BKM. Tanggalnya tanggal 20 Desember 2024. Nah ini Pak, pakai akun apa ini pemotongannya? Pakai akun prepaid income tax 1308. Berarti gini aja. Berarti kita masukkan prepaid income tax sebesar 1308. 1308, 1.308. Kita lanjut. Sudah. Penerimanya adalah Pemkot Kota Malang. Di sini adalah pemotongan PPh pasal 22 oleh Pemkot Malang. Nah, sudah. Kalau sudah, maka kita simpan. Nah, berhasil disimpan ya. Artinya apa? Dua jurnal tadi itu kita jadikan satu. Yang pertama adalah untuk penerimaan piutangnya, yaitu cash in bank pada akun receivable sebesar 87.200. Jadi ini ya, saya buatkan di sini. Cash in bank. Cash in bank sebesar 87.200 pada akun receivable senilai 8.700. Nah, ini jurnal yang pertama yang kita buat di kas penerimaan kas. Kemudian yang kita buat di pengeluaran kas adalah prepaid income tax. Prepaid income tax sebesar 1308 pada cash in bank sebesar 1308. Nah, ini dua jurnal ini kalau kita gabungkan menjadi seperti ini. Cash in bank di sebelah debit 85.892.000, prepaid income tax sebelah debit 1308, dan akun receivable 87.200. Dari dua jurnal ini kalau kita gabungkan menjadi jurnal seperti ini. Jelas ya? Kalau jelas kita next. Kita next. Sudah kita simpan, kita next saja. Sudah jam 2 ya. Ini pertukaran aset tetap. Ini yang ingin saya sampaikan dan ada teorinya. Coba kita bahas tentang pertukaran aset tetap menggunakan Accurate Online. Nah, gini.